السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan, panjang umur, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tetamu Allah Duyufur Rahman telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang, ras, warna kulit, budaya, sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kesempatan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban.
sesuai dengan kemampuan dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan muslimin ini menggambarkan interrelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha berahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh kita membahas makna Idul Kurban dan hubungannya dengan Islam rahmatan lil alamin, alangkah lebih baik jika kita perhatikan sejenak arti Idul Kurban secara bahasa. Id berarti kembali, sedangkan kurban berasal dari kata qaruba yaqrabu kurbanan yang berarti dekat. Maka jika ditarik dalam pengertian yang lebih utuh, Idul Kurban adalah hari raya untuk kembali semakin meningkatkan semangat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang dituntunkan oleh Islam dalam rangka semakin meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menyembelih hewan kurban adha di hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dalam tataran ini telah terjadi asimilasi bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dalam kalimat kurban menjadi kurban. Dalam pengertian bahasa Indonesia, hewan kurban adalah hewan yang dikurbankan di hari raya Idul Adha. Tentunya secara pandangan keagamaan, hewan yang dikurbankan adalah hewan yang dikurbankan dalam rangka Idul Kurban memiliki bobot dan kualitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mengorbankan atau menyembelih hewan kurban di luar Idul Adha. Dalam pengertian agama, hewan kurban diniatkan sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar hari raya Idul Kurban, baik dalam acara sedekahan, akikahan, atau memberi makan fakir miskin, hewan yang disembelih adalah implementasi dan nilai-nilai dari kurban itu sendiri. Maka dapat disimpulkan hari raya Idul Kurban adalah trigger, pemetik, simulator, dan interfain bagi seluruh umat Islam agar semakin menggulirkan praktik saling berkurban di tengah masyarakat demi meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Kurban, Idul Adha yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ritual dalam hari raya Idul Adha adalah disunahkannya menyembelih hewan kurban. Sunnah ini diawali dari kisah dalam Al-Quran yang menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara." Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad sadaqta ruya
Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahul balagul mubin wa fadainahu bidhibhin azim. Lalu kami Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim, yaitu akan memperoleh anak yang sabar dan soleh sampai anak itu mampu berusaha. Lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya Ismail menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada bapak. Bapak akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Setelah keduanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim membaringkan anaknya pada keinginannya untuk menyembelihnya, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini benar-benar salah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Mengingat begitu pentingnya menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan dalam firman-Nya yang agung, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ujida syatan falam yudhi fala yaqrabanna musalla." Barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat salatku. Hadis riwayat Ahmad. Islam begitu menjunjung tinggi ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini. Bahkan hingga pada syarat salat hewan kurban pun diperhatikan dalam dengan sesama. Hewan kurban tidak boleh hewan yang sakit atau cacat. Hewan kurban tidak boleh hewan hasil kriminal. Maka dari itu syarat hewan kurban adalah hewan yang sehat, berkualitas baik, dan tidak bermasalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Kurban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari raya Idul Adha terdapat 3 nilai ajaran agama yang sangat penting dan fundamental terkait dengan nilai-nilai kerahmatan Islam bagi bangsa. Pertama, nilai musyawarah. Dalam Al-Quran surat Asy-Syafat di atas, khususnya pada redaksi pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail, yaitu, engkau akan aku sembelih, apa pendapatmu? Fanzur ma tara. Sebagai seorang nabi besar dan seorang ayah sekaligus, dalam menyampaikan perintah dan instruksi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dengan bahasa dialogis dan santun. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bersifat arogan, otoriter dan egois. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwa dirinya adalah seorang nabi yang pasti benar, sedangkan Ismail masih sangat belia, belum banyak makanan garam kehidupan. Namun itulah cara Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala penuh dengan musyawarah, dialogis, dan sopan santun. Maka dengan momentum hari raya Idul Adha ini, kami menghimbau dan mengajak kaum muslimin untuk mengedepankan musyawarah dalam menggapai tujuan. Bermusyawarah dalam proses mencapai tujuan bersama, karena musyawarah akan menimbulkan rasa kebersamaan, baik dalam suasana keberhasilan maupun kegagalan. Tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau meninggalkan.
Kedua, nilai pengorbanan. Dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at di atas dapat kita simak pertanyaan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya abatif ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Sebagai seorang anak, umumnya belum memahami hakikat pertanyaan seorang ayah yang dianggap tidak rasional. Bagaimana mungkin seorang ayah tega menyembelih anaknya hanya karena latar belakang mimpi? Namun disinilah letak kesalehan Ismail sebagai seorang calon Nabi Allah. Dia rela berkorban karena kebenaran perkataan ayahnya yang seorang Nabi Allah, Ibrahim alaihissalam. Ismail rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk patuh kepada orang tuanya dan Tuhannya. Ketiga, pengorbanan ulama founding father Nusantara bagi Nusantara telah terukir dengan tinta emas bahwa nama-nama ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Mashkari, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Ra'ub Al-Sinkili, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salih Derajat As-Samaradi, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Musi Al-Maraqi, Syekh Abu Yadimyati Al-Bantani adalah sosok guru identitas keislaman Indonesia. Mereka sangat bangga dengan keindonesiaannya, terlihat dengan daerah yang disematkan bersama nama mereka. Meski saat itu nama Indonesia masih sangat asing di telinga dunia. Dengan gigi dan jerih payah sendiri, mereka menuntut ilmu hingga ke luar negeri dengan fasilitas adanya. Di tengah minimnya fasilitas dan kondusivitas, mereka sangat produktif dan menjadi rujukan bangsa, bernegara dan beragama. Di tengah mereka, Indonesia dikenal mendunia melalui karya dan pemikiran mereka. Hidup mati mereka begitu dicurahkan bagi keharuman nusa dan bangsa, yang sekaligus menjadi bagian dari dakwah Islamiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukra ala taufiqih wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala fima amara wa antahu amma nahaa anhu wa jazzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri balafi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.